Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Sri Dea Surianti akan membawa materi mengenai kedudukan titik dan garis lurus. Pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluan. Dalam geometri, titik disimbolkan dengan noktah di mana titik itu sendiri tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai panjang maupun luas, apalagi volume. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu. Garis merupakan himpunan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang, sedangkan bidang merupakan himpunan garis-garis yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Dasarnya, bangun ruang itu tersusun dari 3 elemen tersebut ya. Jadi masing-masing elemen tentu punya kedudukan atau posisi tertentu pada bangun ruang itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai kedudukan titik dan garis lurus. A. Titik pada garis. Misalkan sebuah titik yang dimaksud adalah titik A, ya teman-teman bisa lihat, dan sebuah garis G. Untuk kondisi titik pada garis dapat digambarkan sebagai berikut. Lihatlah teman-teman, jika titik A itu berada di garis G ya, dia ada di garisnya banget ya kan. Untuk mengetahui titik tersebut terletak pada garis yaitu dengan cara mensubstitusikan absis dan ordinat berturut-turut pada X dan Y dalam persamaan garis yang diketahui. Apabila benar, maka titik tersebut terletak pada garis. Jadi perlu digarisbawahi bahwa apabila benar, jadi titik tersebut merupakan titik yang berada di garis ya. Kita masuk ke contoh soal titik pada garis. Oke. Selidikilah apakah titik P 6,2 terletak pada garis G 2X tambah 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi sama, kita substitusikan dulu absis dan ordinatnya itu dalam persamaannya. Ya. Jadi kita tukar X itu menjadi 6 dan Y itu 2. Oke, jadi 2 dikali 6 ditambah 3 kali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Hasilnya adalah 12 kurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi karena dia sama-sama 0, itu adalah suatu pernyataan yang benar. Selanjutnya, contoh soal kedua. Selidikilah apakah titik P 2,3 terletak pada garis G 2X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Sama seperti contoh soal yang pertama, kita substitusikan absis dan ordinatnya. Ya kan? Jadi, X-nya itu kita ganti dengan 2 dan Y-nya kita ganti dengan 3. 2 dikali 2 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Itu adalah 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang benar. Selanjutnya itu adalah titik di luar garis. Misalkan sebuah titik yang dimaksud adalah titik A dan sebuah garis adalah garis G. Untuk kondisi titik pada garis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jika titik A itu berada jauh dari garis G, jadi dia tidak berada, tapi di luar garis. Oke, jadi letak titik di luar garis itu apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis, atau apabila absis dan ordinatnya itu yang diketahui disubstitusikan ke persamaan yang ada, menghasilkan pernyataan yang salah. Oke. Jadi ini, kalau titik di luar garis itu pernyataannya adalah salah. Kita masuk ke contoh soal titik pada garis. Pertama, buktikanlah bahwa titik P 3,2 terletak pada garis G 2X tambah 3Y dikurang 12 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan absisnya dan ordinat dalam persamaan. Kita tukar X-nya itu menjadi 3 dan Y-nya itu menjadi min 2. Oke, jadi 2 dikali 3 ditambah 3 kali min 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Itu adalah 6 dikurang 6 dikurang 7 sama dengan 0. Min 7 tidak sama dengan 0. Nah, ini membuktikan bahwa pernyataan ini salah. Oke. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua. Selidikilah apakah titik P 2,3 terletak pada garis G min 2X kurang Y dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan absisnya dan ordinat dalam persamaan tersebut. Jadi X-nya itu kita ganti dengan 2 dan Y-nya kita ganti dengan 3. 2 dikali 2 dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, oke, jadi 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Nah, hal ini menyatakan bahwa pernyataan ini salah. Oke, apakah teman-teman sudah mulai mengerti di sini?
Oke, kita masuk ke materi mengenai jarak titik ke garis. Apabila suatu titik berada di luar sebuah garis, maka bisa ditentukan suatu ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut ke garis. Panjang ruas garis inilah yang disebut sebagai jarak titik ke garis. Untuk menentukan jarak dapat dilakukan dengan memisalkan suatu garis G yang memiliki persamaan normal. Oke, ini adalah rumus dari persamaan normal. Gx kali cos alfa ditambah Y dikali sin alfa dikurang P sama dengan 0. Dan sebuah titik T, itu X1, Y1, yang berjarak D dari garis G. Maka titik T itu dapat terletak sepihak dengan garis G atau berlainan pihak dengan garis G. Selanjutnya, misalkan persamaan normal garis G1 melalui titik T, X1 dan Y1, dan sejajar garis G. Jadi kita tentukan bagaimana rumus jarak tersebut. Oke, didapatkan panjang normal dari garis G1 adalah N tambah D. Ya, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya, itu N ditambah D menghasilkan garis normal, itu ada jaraknya ya. Maka persamaan normal garis G1 adalah X cos Y ditambah Y kali sin Y dikurangi N tambah D sama dengan 0. Karena titik T X1, Y1 pada garis G1, maka koordinat-koordinat titik T itu memenuhi persamaan garis G1. Sehingga diperoleh X1 dikali cos Y ditambah Y1 kali sin Y dikurangi N tambah D sama dengan 0. Jadi, didapatkan rumus jarak titik T ke garis G adalah D sama dengan X1 kali cos Y ditambah Y1 kali sin Y dikurangi N. Selanjutnya, karena titik T X1 Y2 terletak di G2, maka didapatkan X1 dikali cos alfa ditambah Y1 kali sin alfa dikurang N dikurang D sama dengan 0. Oke. Jadi rumus jarak titik T terletak sepihak terhadap garis G, sehingga diperoleh D sama dengan min X1 kali cos Y ditambah Y1 kali sin Y dikurangi N. Karena D adalah jarak, maka nilainya harus positif. Ya, sehingga harus diambil harga mutlaknya. Jadi kita ganti itu menjadi D sama dengan mutlak X1 kali cos Y ditambah Y1 kali sin Y dikurangi N. Selanjutnya, jika persamaan garisnya merupakan persamaan untuk umum, maka untuk menentukan jarak suatu titik pada garis tersebut harus diubah ke persamaan normal. Karena persamaan normal garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah tambah kurang A per akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah B per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa D itu sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A2 ditambah B2. Untuk garis Y sama dengan MX, persamaan normalnya adalah tambah kurang Y kurang MX dikurangi N per akar dari 1 ditambah M kuadrat sama dengan 0. Maka jarak titik T ke X1, Y1 ke garis tersebut adalah D sama dengan mutlak Y dikurangi MX dikurangi N per akar 1 ditambah M kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya teman-teman. Tentukan jarak titik P 9,2 ke garis 5X tambah 12Y dikurangi 30 sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya itu adalah dengan D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi kita ganti ya. A1A-nya itu menjadi 5. X1-nya itu adalah 9, B-nya 12, Y1-nya 22, dan C-nya 30, oke? Jadi, D sama dengan mutlak 5 kali 9 tambah 12 dikali 2 dikurangi 30 per akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi, kita hasilkan itu D sama dengan 39 per 13 sama dengan 3, ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan jarak titik O
7,3 ke garis 2x kurangi y tambah 3 sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya itu adalah dengan memasukkan ke rumus D sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, D sama dengan, kita ganti ya, jadi mutlak 2 kali 7 dikurangi 1 dikali 3 ditambah 3 per akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. D sama dengan mutlak 14 kurang 3 ditambah 3 per akar 2 tambah 1. Hasilnya adalah 14 per akar 5. Selanjutnya kita masuk ke persamaan berkas garis. Oke. Pengertiannya, apa sih itu berkas garis? Berkas itu suatu garis adalah garis-garis yang melalui sebuah titik yang sama atau satu titik tetap sedangkan arahnya itu berlainan. Jadi teman-teman bisa dilihat di gambarnya itu dia ada titik di tengahnya. Nah, itu dia ada garis yang saling bersilangan kan. Nah, itu adalah berkas garis, oke. Kita masuk ke rumusnya. Bagaimana sih menentukan rumus dari persamaan berkas garis? Misalkan nih, diketahui G1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C sama dengan 0. Dan ada G2 itu A2X ditambah B2Y ditambah C sama dengan 0. Dan ditanya adalah G3-nya. Maka G3 sama dengan G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada garis-garisnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal persamaan berkas garis. Yang pertama, tuliskan persamaan berkas garis yang melalui perpotongan garis G1, 2x kurangi y kurangi 1 sama dengan 0. Dan garis G2 itu ada 3x tambah 2y dikurangi 12 sama dengan 0. Tentukan anggota berkas garis yang melalui titik min 2,1. Sketsalah grafiknya, oke? Jadi penyelesaiannya itu adalah dengan G3 sama dengan G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0 ya, rumus tadi. Kita masukkan G1-nya, 2x kurangi y kurang 1 ditambah lambda G2-nya, 3x tambah 2y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jadi kita ganti ya, x-nya itu dengan min 2, ya kan, di titik min 2 dan 1. Jadi x-nya itu min 2, sedangkan y-nya itu adalah 1. Jadi kita ganti. 2 kali min 2 dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah lambda 3 kali min 2 ditambah 2 kali 1 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, jadi tujuan di sini adalah kita cari lambdanya. Nah, setelah kita cari, ketemulah lambda sama dengan min 3 per 8. Teman-teman ingat ya, lambdanya min 3 per 8. Selanjutnya, kita ganti lambda pada persamaan 2x dikurangi y dikurangi 1 ditambah lambda 3x tambah 2y dikurang 12 sama dengan 0. Nah, dengan min 3 per 8 ya. Jadi diperoleh 2x kurang y kurang 1. Nah, lambda tadi dikurangi 3 per 8 dikali 3x tambah 2y dikurangi 12 sama dengan 0. Kemudian kita hasilkan, jadi garis G3 itu berada di x kurang 2y ditambah 4 sama dengan 0. Teman-teman bisa lihat dari gambarnya di sebelah ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis lurus H yang melalui titik potong garis-garis G, X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Dan K, X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Dan tegak lurus pada garis N, 3Y kurang X kurang 1 sama dengan 0. Nah, teman-teman tidak perlu pusing dulu, ini terlalu banyak tidak ya. Jadi kita misalkan G itu adalah G1 ya, dan K adalah G2-nya. Nah, dan tegak lurus dari garis N ini tuh fungsinya untuk menentukan M-nya. Nah, jadi diketahui H tegak lurus N, maka MH dikali MN sama dengan min 1. Di mana MN itu sama dengan 1/3. Kenapa bisa 1/3, Kak? Jadi begini, dari X itu kan dia min 1 ya. Jadi kan min 1 per dari yang B. Rumusnya itu adalah min A per B. Jadi kan min 1/3 dikali min. Nah, jadi dia positif 1/3. Selanjutnya kita jawab menggunakan rumus H
G ditambah lambda K sama dengan 0. Jadi kita ganti G-nya X tambah Y tambah 3 ditambah lambda X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Kemudian jadilah 1 ditambah lambda X ditambah 1 tambah 2 lambda Y ditambah 3 tambah 2 lambda sama dengan 0. Selanjutnya kita Y itu ada MX tambah C rumusnya ya. Kenapa kita menggunakan ini? Agar tahu itu X-nya itu berapa. Jadi kan kita mencari M-nya. Jadi pakai rumus yang MX tambah C. Otomatis yang angkanya itu di M-nya. Oke. Jadi itu ada di min 1 tambah lambda per 1 tambah 2 lambda X. Oke. Nah, karena diketahui itu adalah MH dikali MN itu sama dengan min 1, maka kita masukkan MH-nya itu tadi adalah min 1 tambah lambda per 1 tambah 2 lambda dikali 1/3 yang tadi awal ya, yang MN. Nah, sama dengan min 1. Hasilnya adalah lambda sama dengan min 2/5. Nah, terakhir kita ganti atau kita tukar lambdanya itu dari persamaan awal itu dengan min 2/5. Jadi X tambah Y tambah 3 dikurangi 2/5 dikali X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya adalah 3X tambah Y tambah 11 sama dengan 0. Baik, di sini ada latihan soal ya teman-teman. Teman-teman bisa kerjakan sendiri dulu untuk dari latihan soal ini untuk lebih melatih kepahaman kita tentang materi ini. Nah, jadi resum atau kesimpulan yang bisa kita dapat itu untuk mengetahui titik tersebut terletak pada garis itu dengan cara mensubstitusikan absis dan ordinatnya berturut-turut. Nah, apabila dia benar, nah maka garis titik tersebut itu terletak pada garis ya. Nah, selalu sebaliknya juga kalau dia di luar garis itu adalah pernyataannya salah. Oke. Lalu rumus jarak titik ke garis itu ada D mutlak Y kurang MX kurang N per akar 1 tambah M kuadrat atau D sama dengan AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan untuk rumus persamaan berkas garis hanya G3 itu G1 ditambah lambda G2 sama dengan 0. Oke teman-teman, ini ada referensi yang saya dapat. Nah, terima kasih karena telah memperhatikan teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.